Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bersama belajar pendalaman materi untuk tema 2, subtema pertama, persatuan dalam perbedaan, muatan pelajaran IPA. Nah, sebelum Pak Yoel menjelaskan lebih lanjut, mari kita mengingat. Di sekitar kita banyak tumbuhan. Tumbuhan membantu kita menyediakan zat oksigen yang berguna dalam pernafasan kita. Tumbuhan juga menyerap zat karbon dioksida yang kita keluarkan maupun dari pembakaran maupun dari asap-asap lainnya. Nah, kita tahu bahwa tumbuhan itu bisa hidup di mana saja, sama seperti manusia juga bisa bertahan hidup di mana saja. Nah, tumbuhan bisa hidup di lingkungan yang berbeda-beda, di berbagai macam tempat, seperti di dataran rendah, di padang gurun yang sangat tandus, yang kering, ataupun di rawa-rawa yang berair. Ya, bahkan ada yang memiliki kandungan garam yang tinggi, seperti di daerah-daerah tepi pantai, pesisir pantai, seperti itu. Daerah yang berair. Nah, oleh karena itu, karena tumbuhan hidup di berbagai macam tempat, di berbagai macam lingkungan, tumbuhan memerlukan penyesuaian terhadap lingkungan. Jadi harus bisa menyesuaikan terhadap lingkungannya supaya bisa bertahan hidup, supaya tidak mati, seperti itu. Nah, tumbuhan penyesuaiannya itu dinamakan sebagai adaptasi. Jadi tumbuhan, penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan disebut adaptasi. Setiap tumbuhan memiliki adaptasi yang berbeda sesuai dengan tempat tinggal mereka. Ya, cara tumbuhan melakukan adaptasi itu sangat berbeda-beda berdasarkan tempat tinggal mereka, bagaimana kondisinya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, sekarang Pak Yo akan memberikan contoh, beberapa contoh tumbuhan yang beradaptasi di berbagai lingkungan. Contohnya seperti ini. Yang pertama adalah tanaman kaktus. Tanaman kaktus itu tinggal di daerah yang kering. Karena di daerah padang gurun itu panas lalu kering, sehingga disebut tumbuhan xerofit. Ya, tinggalnya di daerah yang sangat kering. Nah, oleh karena itu tumbuhan kaktus memiliki cara adaptasi yang sangat berbeda dengan tumbuhan lain. Nah, mari kita lihat. Ini tanaman kaktus. Kalau kita lihat tanaman kaktus itu ada durinya. Nah, ya enggak? Nah, mari kita lihat masing-masing apa untuk beradaptasinya. Nah, tanaman kaktus itu memiliki akar yang panjang dan menyebar untuk memenuhi kebutuhan air. Jadi akarnya sangat panjang, menyebar kemana-mana supaya apa? Supaya mendapatkan air. Lalu kalau kita lihat, biasanya seperti ini ada duri-duri. Ini sebenarnya bukan duri, namun ini apa? Ini adalah, ada yang tahu? Ini benar, ini adalah daun. Daun kecil yang berbentuk seperti duri. Kenapa? Karena daun ini digunakan untuk mengurangi penguapan.
Semakin penguapannya kecil, semakin punya cadangan air tumbuhan kaktus ini. Lalu apa lagi? Nah, lalu nih, di seluruh permukaan tubuhnya dilapisi lilin atau tumbuhan ini, permukaan tubuh atau permukaan kaktus ini. Gunanya untuk mencegah penguapan yang besar. Jadi tetap ada cadangan airnya. Kalau penguapannya kecil, maka cadangannya air masih tetap terjaga. Itu contoh tanaman kaktus. Menarik bukan? Cara tanaman kaktus beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, masih ada lagi. Mari kita lihat. Tanaman teratai. Ada yang pernah lihat tanaman teratai? Belum? Nah, tanaman teratai ini tinggalnya atau hidupnya di daerah air, di air. Nah, karena hidupnya di air, lingkungannya air, maka disebut tanaman hidrofit. Nah, kita lihat nih, seperti ini gambarnya. Di air. Oh, pernah lihat. Nah, ini namanya tanaman teratai. Tanaman teratai ini daunnya punya ciri khas, daunnya seperti ini. Lalu ini bunganya. Lalu adaptasinya bagaimana? Nah, tanaman teratai ini daunnya lebar untuk memperbesar penguapan. Kalau tadi kaktus daunnya kecil untuk mengurangi penguapan, ini untuk memperbesar. Supaya apa? Kalau penguapannya besar, daunnya tidak membusuk. Ya kan? Tidak kelebihan air. Loh, memang kalau kelebihan air bisa membusuk? Iya. Kalau tanaman ini terlalu banyak air, kecuali tanaman air ya, terlalu banyak air itu akan menyebabkan membusuk. Nah, ini harus memperbesar penguapannya, harus besar. Gitu. Lalu apa lagi ya? Nah, dia memiliki tangkai daun atau batang yang berongga. Ada yang mengatakan batang yang berongga, ada yang mengatakan tangkai daun yang berongga untuk membantu mengapung di permukaan air. Kalau enggak terbenam, ya kan? Karena ada rongganya sehingga membantu tumbuhan teratai ini mengapung. Itu contoh tadi tumbuhan yang hidupnya di tempat yang kering, ini yang di air. Nah, di lingkungan kita itu selain dua tanaman ini masih banyak tanaman lain punya ciri khas masing-masing terhadap lingkungannya. Maka nanti tugas kalian adalah kalian mencari 4 contoh tumbuhan lain yang beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu kalian tuliskan cara beradaptasinya bagaimana. Oh, daunnya. Oh, mungkin batangnya. Atau mungkin akarnya. Dan lain sebagainya. Ya, jadi tugas hari ini adalah mencari 4 contoh tumbuhan lain yang beradaptasi dengan lingkungan. Kalian tuliskan. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang adaptasi tumbuhan dengan lingkungan. Ya, semoga apa yang Pak Ayu sampaikan hari ini membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih.